Kalau bicara tentang anime Nageki no Bore, tentu tidak afdol kalau tidak bahas yang namanya klan First Step, sebuah klan atau party terkuat di Kekaisaran. Nah, party ini didirikan oleh beberapa orang guys, antara lain tuh ada Cry Andre, Ark Robin, Seven Anger, Lapis Fulgor, dan Toka Kanggoin. Sedangkan untuk ketuanya dipimpin oleh Cry Andre. Cry sudah memimpin party ini selama 5 periode berturut-turut. Menurut perspektif Eva, arti nama First Step sendiri adalah memiliki keinginan kuat untuk menjadikan klan ini sebagai langkah pertama bagi para anak muda untuk berkembang. Namun hal itu bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh Cry. Karena menurutnya, First Step sendiri adalah langkah pertama untuk pensiun menjadi seorang pemburu. Nah, bangunan dari klan ini tuh sangat besar sekali guys, dan terdapat beberapa ruangan luas yang bisa digunakan oleh para anggotanya. Tapi kayaknya untuk kali ini nggak usah dibahas lah ya ruangannya apa aja, ntar kepanjangan coy. Lebih baik kita langsung aja lah ya masuk ke pembahasannya. So untuk itu ini dia para anggota yang ada di klan First Step. Oke, yang pertama ada Cry Andre. Kalau karakter satu ini tuh udah pada tahu lah ya. Yap, sosok MC dalam animenya ini adalah master dari klan First Step itu sendiri dan juga leader dari party Grieving Soul. Cry dikenal sebagai sosok yang paling sentral, paling jenius, paling kuat, paling ditakuti, dan paling-paling lainnya. Nah, tak heran nih, ia memiliki banyak julukan seperti Thousand Trick, Human Weakling, God of Luck, dan macam-macam lah guys, banyak. Nah, selain sebagai pemimpin dari First Step dan Grieving Soul, ia juga memimpin dari Ordo Pengawal Kerajaan Putri Alisa. Wah, ini MC kayaknya punya jiwa kepemimpinan yang tinggi ya. Lihat aja sendiri noh, banyak bener organisasi yang dia pimpin. Cry lahir pada tanggal 29 Februari dan dia anak tertua sekaligus anak laki-laki satu-satunya di keluarga Andre. Di masa lalu, Cry bermimpi untuk menjadi seorang pemburu harta karun. Apalagi setelah mendengar kisah legenda hunter di kampung halamannya, membuatnya ini semakin terinspirasi. Nah, maka dari itu, ia pun mendaftar sebagai hunter bersama teman-temannya. Nah, seiring berjalannya waktu, ia malah dipilih menjadi pemimpin party sama teman-temannya. Yang mana itu tuh awet guys sampai sekarang. Terus kalau untuk kekuatannya, banyak sih ya. Jadi beberapa aja lah ya yang ku bahas. Pertama, ia memiliki pengetahuan yang sangat luas, baik itu mengenai harta karun dan juga sejarah. Dan kedua, Dogeza, salah satu teknik ortodoksnya yang paling kuat, di mana ketika digunakan, semua rencananya akan berjalan sesuai keinginannya. Eva Renfit. Cewek berkacamata ini memiliki sifat tangguh, tenang, dan juga humble. Nah, sebelum menjadi wakil ketua, Eva dulunya pernah menjadi anggota West Trading, sebuah perusahaan dagang terbesar di pasar Zebudia. Nah, meskipun ia tak memiliki jabatan di perusahaan tersebut, namun Cry tetap merekrutnya guys, dengan alasan, ya tentu aja berbakat, dan itu terbukti. Lihat aja noh, First Step sekarang, ngeri kan? Salah satu organisasi tersukses. Nah, lebih hebatnya lagi, ia melakukannya hanya dalam kurun waktu 5 tahun aja. Terus sebagai wakil ketua, ia bertanggung jawab atas keuangan dan juga manajemen klan. Ya, tipikal sekretaris banget lah ya, secara penampilan juga mendukung sih. Lucia Roger. Gadis cantik berambut hitam ini adalah salah satu dari 6 anggota pendiri klan First Step dan juga memiliki job class sebagai penyihir dan tergabung di grup Grieving Soul. Lucia adalah gadis yang tenang, patuh, dan juga disiplin, namun terkadang malas-malesan juga sih ya. Dikala mendapatkan tuntutan yang tak masuk akal dari teman-temannya, terutama dari kakaknya. Nah, dia ini ada tipikal cewek tsundere guys. So, buat kalian yang suka cewek tsundere, bisalah nge-waifuin dia. So, untuk masa lalunya, dia dan Cry awalnya saudara jauh, namun semenjak orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, ia pun diadopsi oleh keluarga Andre. Nah, makanya sekarang dia menjadi adik tirinya bagi Cry Andre. Sebagai seorang penyihir, tentu ia memiliki kekuatan yang berhubungan dengan sihir guys, seperti Frog Spell, mantra sihir yang dapat mengubah orang menjadi kodok. Dan satu lagi, Fly Spell, ia dapat terbang menggunakan sapu. Ya, ini sih ciri khas penyihir banget lah ya.
Lismat. Lis adalah salah satu dari 6 orang pertama yang tergabung di grup Grieving Soul, dan ia adalah saudara kembar dari Citri Smart. Gadis berambut pink ini memiliki sifat periang, polos, galak juga, terutama pada orang-orang dari luar party ya, dan juga genit, tapi genitnya cuma ke Cry doang sih. Nah, Lis ini adalah salah satu dari teman masa kecilnya Cry, yang bersama-sama berjuang menjadi hunter hingga saat ini. Lis memiliki job class sebagai thief atau pencuri. Nah, sebelum menjadi pencuri yang hebat, dia ini dulunya pernah menimba ilmu di sekolah khusus pencuri gitu guys. Sesudah akhirnya menjadi pencuri kelas atas seperti sekarang ini, yang mana ia dikenal sebagai Steven Shadow. Nah, skill pencurinya itu emang gak main-main. Gerakannya itu begitu cepat, bahkan saking cepatnya, bayangannya sendiri aja tak bisa mengimbangi loh. Nah, selain kecepatan yang luar biasa, kemampuan berlarinya juga sangat OP, di mana ia dapat berlari ratusan kilometer hanya dalam beberapa jam aja tanpa terlihat kelelahan. Nah, untuk statistik kemampuannya bisa kalian lihat aja lah ya yang berikut ini. Citri Smart. Saudara dari Lismat ini juga salah satu dari 6 orang pertama yang tergabung di grup Grieving Soul dan juga memiliki job class sebagai alkemis. Nah, selain itu, ia mempromilkan diri sebagai istri dari Cry Andre. What? Tanda-tanda anime harem kah? Kakak adik saingan bro? Cewek dengan rambut pendek ini memiliki sifat energik, ceria, dan menyenangkan. Namun dibalik sifat yang baik, ia menyimpan rahasia guys. Apakah itu? Ya, hanya anggota Grieving Soul aja yang tahu. Meskipun terlihat sangat pintar dan kuat, namun dulu ketika masih kecil, dia ini adalah anak yang cengeng, lemah, pemalu, kurang percaya diri, dan juga introvert. Wah, suram banget ya masa lalunya. Namun semua itu berubah setelah Cry menyarankannya menjadi alkemis. Cry melihat kalau Citri ini sering membaca buku, nah oleh sebab itu ia disarankan tuh untuk menjadi seorang alkemis. Dan setelah menjadi alkemis, kepribadiannya pun berubah. So, sebagai seorang alkemis, ia bertugas untuk membuat ramuan seperti healing, penguat tubuh, racun, dan lain-lain. Namun nggak cuma alkemis doang sih ya, ia juga jago dalam hal lainnya guys, seperti pengintaian, kemampuan dagang yang dapat menjual produk dengan harga tinggi, dan juga kemampuan bertarung. Tapi bertarungnya menggunakan alkemis ya, bukan bertarung tonjok-tonjokan. Nah, untuk statistiknya bisa kalian lihat yang berikut ini. Ansem Smart. Cowok dengan badan tinggi besar ini sama kayak yang sebelumnya guys. Ia juga salah satu dari 6 orang pertama di grup Grieving Soul dan juga paling tua di antara lainnya. Selain itu, ia dianggap sebagai healer paling kuat dan juga dihormati di Kekaisaran. Pria full armor ini memiliki sifat tenang, sabar, menyenangkan, dan juga baik hati. Bersama Cry, ia menjadi salah satu anggota yang tak mudah marah. Kakak dari Lis dan juga Citri ini lahir di kota Bexwood dan menjadi seorang paladin atas bimbingan dari Cry. Nah, karena terlalu banyak menyerap material mana, tubuhnya itu mengalami perubahan. Ya, seperti yang kita lihat sekarang inilah. Tinggi besar dan juga berotot gitu kan, kayak nggak normal. Nah, fun fact-nya, dia ini udah punya pacar loh guys, bernama belum tahu. Tapi yang jelas sih, dia ini adalah seorang pendeta Shinto yang bekerja di sebuah kuil. Nah, untuk statistik kemampuannya bisa kalian lihat yang berikut ini. Luke Sikol. Masih sama guys, Luke juga salah satu anggota pertama dari grup Grieving Soul dan ia dianggap sebagai pendekar pedang terkuat di Kekaisaran. Pria yang terlihat garang ini memiliki sifat agresif, tegas, keras kepala, ambisius, dan menyukai yang namanya pertarungan. Dia selalu mencari orang yang kuat tuh guna diajak gelut. Nah, dia adalah orang yang mengajak Cry dan yang lainnya untuk menjadi hunter. Dan setelah menjadi hunter, grup party mereka malah dicap sebagai grup party terburuk. Karena ya ulah si Luke ini yang apa-apa main tebas aja.
Nah, oleh karena itu, Cry memberikan saran kepada Luke untuk menggunakan pedang kayu dengan alasan, ya yang namanya pendekar kuat, kalau dikasih pedang apapun ya harusnya nggak masalah. Nah, padahal mah itu hanya trik guys, agar si Luke ini tidak menebas orang sembarangan. Luke memiliki kemampuan gaya berpedang yang sangat OP, salah satunya adalah Wind Style Sword, sebuah teknik berpedang khusus yang ia kembangkan sendiri. Terus kalau untuk statistik kekuatannya, coba deh ya kita lihat. Eliza Pack. Eliza adalah anggota ketujuh dari grup Grieving Soul, sekaligus satu-satunya ras non-manusia di grup tersebut. Yang mana ia merupakan bangsawan roh gurun yang memiliki budaya berbeda di antara kelompoknya. Dia ini adalah gadis yang memiliki sifat cuek, tidak memiliki emosi, dan sering mengantuk. Namun meskipun begitu, dia ini orangnya cerdik dan selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apalagi nih, dia ini kan thief. Nah, awal mula ia bertemu Grieving Soul adalah saat ia kelaparan di tengah gurun. Saat itu, Cry menawarkannya untuk bergabung dengan Grieving Soul dengan tujuan untuk menggantikan posisinya. Karena saat itu, Cry mau berhenti jadi petualang guys dan ingin fokus di manajemen klan. Eliza menerimanya, tapi dengan syarat tidak mau dibatasi karena dia ingin bebas. So, dalam hal kekuatan, sebagai seorang pencuri, tentu kekuatannya itu berhubungan dengan pencuri guys, seperti refleks luar biasa dan kemampuan analisis luar biasa. Dia tahu tuh mana orang yang punya niat jahat, mana yang tidak. Tino Set. Gadis berambut hitam ini adalah seorang hunter solo. Dia tidak tergabung di grup manapun dan memiliki job class sebagai thief yang berlevel 4. Nah, anak didik dari Lismat ini memiliki sifat tenang dan juga serius. Namun terkadang juga manja sih ya, yang suka meminta tuannya untuk mengelus-ngelus kepalanya. Tino lahir pada tanggal 31 Desember di sebuah desa kecil di pinggiran ibu kota. Namun kehidupannya berubah saat bertemu dengan Cry ketika ia berusia 10 tahun. Nah, saat itu Tino belum tertarik untuk menjadi seorang hunter. Namun saat mendengar kisah-kisah mengenai kehebatan Grieving Soul, terutama leadernya, ia pun tertarik. Nah, dengan begitu ia pun meminta Cry untuk menjadi mentornya dan mengajarinya beberapa hal seperti teknik bela diri dan pengetahuan sebagai seorang hunter. Akrodin. Cowok kesatria satu ini adalah pemimpin dari grup Akbrave yang juga merupakan hunter terkuat di ibu kota kekaisaran bersama dengan Cry Andre. Dan juga salah satu pendiri dari First Step. Cowok tampan satu ini memiliki sifat sopan, baik hati, dan juga ceria. Setiap kali Cry meminta bantuan ataupun permintaan, dia akan selalu menerimanya. Ak adalah anak ketiga dari 5 bersaudara di keluarga Rodin, sebuah keluarga pahlawan yang dikenal memiliki bakat dan prestasi luar biasa. Nah, termasuk Ak ini guys, dimana ia memiliki kekuatan, bakat, dan juga keberuntungan karena memiliki segalanya untuk menjadi yang terbaik. Setelah beranjak dewasa, ia pun secara resmi mendaftar sebagai seorang hunter dan tak butuh waktu lama, ia pun naik peringkat. So, kalau soal kekuatan, Ak ini memiliki job class sebagai Magic Swordsman yang otomatis dia mahir dalam menggunakan pedang dan juga sihir. Seperti contohnya, Lightning Enchantment, sebuah teknik elemen petir yang dapat menyentrum musuhnya. So, berikut ini statistik kekuatannya guys. Armel Hestrom. Perempuan yang memiliki tatapan tajam ini adalah seorang warrior yang tergabung dalam grup Akbrave. Dia adalah wanita yang memiliki sifat serius, rendah hati, dan juga penuh rasa hormat, baik itu kepada temannya maupun kepada orang lain, asalkan memang pantas untuk dikasih respect. Yu Shiragi. Gadis kecil dan imut ini adalah seorang saint atau pendeta gitu guys, yang tergabung dalam grup Akbrave. Dia memiliki sifat baik hati dan gak cuma ke satu orang aja, melainkan ke semua orang. Akan tetapi dia tidak takut tuh pada Cry Andre. Alasannya kenapa? Nggak tahu juga ya.
gak dijelasin. Nah, dikala tidak ada misi, penampilannya akan seperti pengawal pribadi gitu guys, berseragam dan juga rapi. Dan jika ada misi, dia akan berpenampilan layaknya seperti Shen beneran, dengan jubah panjang dan juga tongkat. Nah, untuk kemampuannya, ia mahir dalam sihir healing. Isabella Melnas. Isabella adalah seorang mage yang juga tergabung dalam grup Archbrave, sama seperti 3 orang sebelumnya. Yang mana ia merupakan cewek yang baik hati dan memiliki keberanian untuk menghadapi lawan-lawannya, akan tetapi lemah terhadap provokasi. Wanita yang berasal dari Northumland ini memiliki penampilan rapi dan juga berseragam. Namun itu kalau di klan ya. Kalau lagi ada misi, ia terlihat seperti cewek galak dengan baju panjangnya. Nah, untuk kekuatannya, dia ini memiliki teknik bernama Hypnosis Cage, di mana ia dapat memaksa lawannya untuk tidur. Beneta Rem. Satu anggota terakhir di grup Archbrave ini guys, yaitu Beneta, yang memiliki kepribadian baik hati, serius, terutama dalam pekerjaannya, dan juga ramah. Nah, dari segi penampilan, Beneta ini memiliki rambut yang pendek, mata bulat, dan memakai seragam yang sama seperti Rodin. Beneta memiliki job class sebagai thief dan berlevel 6. Seven Anger. Berikutnya kita masuk ke grup lainnya guys, yaitu grup Obsidian Cross. Dan di daftar pertama ini ada cowok garang bernama Seven Anger, leader grup sekaligus salah satu pendiri dari klan First Step. Seven adalah pemimpin yang karismatik. Dia bisa dijadikan role model bagi anggota lainnya, karena selain pemimpin yang bertanggung jawab, ia juga rendah hati, lembut, dan tidak membeda-bedakan. Nah, untuk masa lalunya tidak banyak yang diketahui sih, hanya saja ya seperti yang gue bilang tadi, ia salah satu pendiri dari First Step bersama dengan Cry dan juga Ark. Dan juga mempunyai ambisi yang besar untuk menjadi hunter terkenal di Kekaisaran. So, untuk kekuatannya, ia jago dalam hal memanah. Udah sih, gitu doang. Sisanya kita lihat aja lah ya statistiknya. Hendrik Hefner. Hendrik ini adalah anggota baru guys, baik itu di klan First Step maupun di grup Obsidian Cross. Dan juga memiliki job class sebagai healer. Hendrik ini orangnya sangat berhati-hati, bahkan sama masternya sendiri, yaitu Cry. Namun, ketika menyaksikan langsung kehebatan Cry dalam mengalahkan golem, ia pun terdiam. Udah, gitu doang. Marietta Nori. Orang terakhir di grup Obsidian Cross ini guys, yaitu ada Marietta, gadis berambut pendek yang memiliki job class sebagai mage. Nah, menurut Cry dan juga Arnold, dia ini adalah wanita yang cantik dan juga cerdas. Wah, gila sih ya, diakui sama masternya langsung bro. Terus kalau untuk kekuatannya, ya ini adalah mage spesialis sihir ofensif. Lil Simon. Karakter satu ini hanyalah sebatas mendukung, jadi perannya itu nggak terlalu menonjol. Nah, Lil ini orangnya setia, memiliki tekad yang kuat namun juga penakut, terutama takut mati. Udah sih, gitu aja. Lapis Fulgor. Lapis merupakan salah satu orang yang ikut membangun klan First Step bersama dengan Cry, Ark, dan lain-lain. Nah, dia tergabung di grup party Holy Thunder of Starlight yang sekaligus bertindak sebagai pemimpinnya juga. Lapis ini adalah wanita yang cerdas, penuh perhatian, dan penuh perhitungan. Kalau misalkan tidak menguntungkan buat dirinya, dia tidak akan memaksa. Nah, Lapis berasal dari hutan. Cuma nggak tahu ya guys ya, nama hutannya apa. Dia pindah ke kota Kekaisaran Zubridia guna mencari pengalaman, pengakuan, dan hidup bersama dengan manusia. Oh ya, BTW, dia ini dari ras bangsawan roh ya guys ya.
atau di sini tuh disebutnya sebagai Noble. 3 tahun yang lalu, Sitri berkunjung ke tempat tinggal Lapis di hutan dan kemudian mengajaknya untuk bergabung ke organisasi yang baru aja Cry bentuk. Nah, awalnya dia nggak mau tuh, ngapain bekerjasama dengan manusia. Tapi setelah diyakinkan Sitri, ya udah, Lapis pun setuju. Chris Ergen. Chris juga berasal dari party Holy Thunder of Starlight, di mana seluruh anggota di party ini bangsawan roh semua. Ya, kalau dibilang semua sih nggak juga ya, karena sampai sekarang tuh baru 2 orang aja yang terungkap. Party ini terdiri dari para penyihir berbakat, di mana para anggotanya itu memiliki umur yang panjang, ciwi-ciwi pula, dan pastinya cakep guys. Oh ya, satu lagi nih, mereka jarang bergaul dengan manusia, karena rasnya mereka yang emang tertutup. Nah, Chris adalah wanita yang sombong, egois, sedikit jujur, dan mudah ditipu. Ya, tipikal ras F banget lah, yang emang jarang bergaul dengan manusia. Jadinya ya begitu, kalau berbicara dengan manusia, sifat-sifat yang barusan pada keluar. Terus ya udah, dia ini orangnya penyihir dengan level 3. Oke, yang terakhir guys, ada Toka Kenggoin. Wanita kesatria satu ini merupakan pemimpin dari grup party Touch Knight, yang dimana party ini tuh unik guys. Kelompok ini tuh seperti tentara bayaran gitu. Mereka keliling dunia guna menyelesaikan quest dari berbagai negara. Nah, sebagai seorang pemimpin unit, tentu dia ini memiliki sifat seorang pemimpin. Dia gagah, berwibawa, tenang, dan mencoba meminimalisir keadaan. Kalau nggak menguntungkan, mending nggak usah. Toka adalah kepala keluarga Konggoin, sebuah keluarga tentara bayaran yang terkenal di wilayah timur. Nah, sejak kecil, dia memang sudah diperkenalkan sama orang tuanya dengan yang namanya pertarungan guys. So, dengan begitu, sejak kecil dia sudah tahu cara memimpin klan yang benar, dan sejak kecil pula, ia sudah bisa bela diri. Terus untuk kemampuannya, dia jago dalam menggunakan katana. Jadi, kalau soal pertarungan 1 lawan 1, dia ini tak terkalahkan. Baiklah teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai seluruh anggota yang dimiliki klan First Step. Kalau dihitung-hitung sih banyak juga ya, dan rata-rata kuat-kuat semua. Nah kalau gitu sepertinya sampai di sini aja pembahasan kita. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton, dan kita akan berjumpa lagi di video lainnya. Sampai jumpa.